tangan. Ustaz, apakah bom di jalan Tamrin termasuk jihad fisabilillah? Saya bilang, Mas, sependek pengetahuan saya, jihad fisabilillah itu jihad di jalan Allah, bukan di jalan Tamrin. Kalau saya sampaikan dari Nabi berarti akan kejadian nih. Rajin sholat. 2, wasyamin, rajin puasa. 3, wazakatin, rajin zakat. Wa ya'ti qad syatama hadza. Cuman sayang, kata Nabi, dia datang rajin sholat, rajin puasa, rajin zakat, tapi saat yang sama ternyata membawa dosa, rajin mencela orang lain. Wa qadzafa hadza, rajin menuduh orang lain. Wa daraba hadza, rajin bertengkar dengan orang lain. Sama-sama muslim, sama-sama sholat, tapi senang mencaci satu dengan yang lainnya. Sama-sama ngaji, ngajinya Quran, sunnahnya sunnah Nabi Muhammad SAW, tapi sama-sama rajin menuduh. Ada yang begitu sekarang? Ayo jawab, kenapa diam? Ada tidak? Ada tidak? Yang paling dahsyat tuh yang terakhir tuh, wasafaka dama hadza. Ada yang kelihatannya sholat, rajin kumpul-kumpul, tapi ternyata tidak membekas dari sholatnya, dan dia menumpahkan darah membawa nama Islam di dalamnya. Tembak orang, Allahu Akbar, bom orang, Allahu Akbar, dan tidak dibenarkan dalam syariat. Dan itu kejadian. Ini seringkali saya bahas ya, untuk tidak pernah berulang. Insya Allah tidak akan kejadian lagi di negara kesatuan Republik Indonesia. Kapolda Pak Iqbal itu, waktu kejadian bom di jalan Tamrin itu, buar meledak itu, Bu. Saya itu sedang di Lampung, Bu. Itu jamaah instruksi angkat tangan. Ustaz, apakah bom di jalan Tamrin termasuk jihad fisabilillah? Saya bilang, Mas, sependek pengetahuan saya, jihad fisabilillah itu jihad di jalan Allah, bukan di jalan Tamrin. Kata Nabi akan ada umat yang aneh-aneh begitu tuh. Nah kalau ada yang begitu, itu berarti belum berhasil sholatnya. Karena orang kalau sudah sholatnya benar itu, yang pertama dikonfirmasi itu bukan berapa panjang rukunya, bukan berapa panjang sujudnya, tapi yang dikonfirmasi oleh Allah, innas sholata tanha anil fahsya'i wal. Itu. Apa itu fahsya? Keburukan yang bersumber dari syahwat, pornografi, porno aksi, LGBT, kata-kata jorok, kata-kata kotor. Jadi kalau ada orang sholatnya benar, tidak akan pernah terlibat dalam pornografi. Kalau ada orang sholatnya benar, tidak akan melambai. Bukan di sini nih ya, bukan di sini nih. Jakarta sono ada yang tangkap sama polisi. Terima kasih itu. Malam-malam kena razia. Nama siapa? Nia, Pak. Yang benar, Nia. Nama lengkap Kurniadi. Karena sholat tuh nggak begitu. Laki-laki, laki-laki, perempuan, perempuan. Ya. Hati-hati, hati-hati. Jangan sampai Anda sholat, ternyata diperiksa di handphone yang dibawa dalam sholat gambar-gambar yang tidak elok. Itu fahsya, Joni. Itu fahsya. Jadi nggak mungkin ada orang sholat, melanggar ketentuan sholat, keluar dari rahmat, berbuat fahsya. Itu mustahil. Zina, fahsya. Selingkuh, fahsya. Betapa banyak sekarang orang ketangkap karena selingkuh. Paling sebel begitu masuk ke pengadilan pakai kerudung. Begitu ditangkap pakai peci. Ya. Dan ini yang pertama kali dikonfirmasi. Orang sholat itu pasti pancaran pertamanya rahmat. 2, mungkar. Keburukan yang diingkari oleh hati, sumbernya maaf, nafsu perut dan akal. Menipu, mungkar. Bikin hoax, mungkar. Berselisih, mungkar. Merampok, mungkar. Membunuh, mungkar. Korupsi, mungkar. Yang dicek oleh Allah pertama kali konfirmasinya, sekali lagi, bukan berapa panjang Anda rukuk dan sujud, berapa banyak Anda menebarkan rahmat selepas sholat. Karena itu sholat ditutup dengan kalimat rahmat, damai, tenang, tentram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena kita dalam setiap gerakan sholat dilatih 3 hal. 1, menebarkan salam. 2, menebarkan rahmat. 3, menebarkan berkah.
sholat. Jadi mustahil ada orang sholat korupsi. Tangan tahiyat tuh nggak mungkin dipakai maksiat. Malu tiap hari jari telunjuk nih pakai tahiyat. Bahkan ada yang gerak-gerak begini tuh. Nanti kita belajar, ya. Kita belajar. Jangan dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit salah, ntar ya. Kita belajar. Intinya tangan tahiyat, telunjuk pakai sholat, tahiyat. Ada yang lurus, ada yang begini, ada yang gerak-gerak, dipakai sholat. Apa nggak malu telunjuk ini digunakan maksiat? Dia tipe sekda tuh ya, teman yang lain. Lagi ada proyek tawaran, datang orang mengatakan, Pak, ini kan ada renovasi. Kami ikut Pak, Bapak tunjuk langsung fee-nya 10 miliar. Oh, mau Pak? Karena beliau udah ngaji, beliau jawab, maaf ya, ini telunjuk saya telunjuk tahiyat, tidak akan saya gunakan untuk maksiat. Ya, tapi namanya setan. Dia nggak kenal putus asa. Antum beri takbir aja digoda. Udah baca belum hadisnya? Kalau belum sholat, semua fokus. Tapi begitu Anda takbir, kata Nabi, setan datang, goda orang sholat, namanya khanzab tuh. Kata Nabi, dia tanamkan semua hal yang tidak ingin diingat, jadi ingat. Anda kan tadi pas takbir Isya udah beda kan, ustadznya bener ada nggak gitu kan? Tadinya nggak begitu, jadi begitu takbir muncul semua. Artinya apa? Setan kadang melampaui itu, tolak. Jari saya jadi tahiyat tidak akan pernah dipakai maksiat, balik lagi dia. Rapat balik, Pak, nambah katanya Pak, 20 miliar. Bentar teh saya istikharah dulu. Gak boleh ada istikharah dalam maksiat Pak. Istikharah.